Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika SMP bersama saya Ibu Noldawati, guru matematika SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Kali ini kita akan membahas tentang masih persamaan kodrat tapi bagian kedua ya. Nah, sudah siapkah di posisi nyamanmu ya? Mari kita mulai belajar. Sebelumnya kita ingat kembali materi yang telah berlalu atau pertemuan yang sebelumnya, bahwa bentuk umum persamaan kodrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real atau bilangan nyata. Nah, contoh soal, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kodrat berikut. Nah, 3X kuadrat tambah 2X kurang 1, maka yang menjadi A-nya, koefisien A-nya adalah 3 ya. Koefisien B-nya 2, koefisien X-nya 2 atau B-nya sama dengan 2, C-nya negatif 1. Kemudian contoh yang kedua, X kuadrat berarti A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 2. Dan contoh yang ketiga, 4X kuadrat kurang 1, A-nya 4, B-nya 0 karena tidak ada variabel X di sini, C-nya negatif 1. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan menentukan persamaan kodrat, menentukan akar dari persamaan kodrat. Ada 3 cara menentukan akar dari persamaan kodrat. Kita ingin mencari nilai X-nya itu berapa. Nah, ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kodrat sempurna, yang ketiga dengan rumus. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas dulu tentang cara yang pertama, yaitu dengan memfaktorkan. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Kita akan menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kodrat 7X kuadrat tambah 21X sama dengan 0. Maka yang pertama kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Nah, di sini A-nya adalah 7 ya. A-nya 7, B-nya 21, C-nya tidak ada atau 0. Nah, kita cari faktor masing-masing dari 7 dan 21 ini. 7 itu faktornya 1 kali 7 ya. Sedangkan 21 faktornya 3 kali 7. Nah, kita mencari faktor yang sama pada 7 dan 21. Nah, faktor yang sama adalah 7 ya. Nah, kita karena pangkat rendahnya adalah X di sini ya, maka kita faktornya kita keluarkan 7 atau sama-sama kita bagi 7X. Nah, jadi 7X kuadrat dibagi 7X hasilnya X, sedangkan 21X dibagi 7X 3. Sehingga faktor perkalian dari 7X kuadrat tambah 21X itu adalah 7X kali X tambah 3 ya. Jadi 7X kuadrat tadi dibagi 7X dapat X, 21X dibagi 7X dapat 3. Jadi kedua-dua ini sama-sama bisa dibagi dengan 7X. Nah, kemudian langkah selanjutnya 7X dikali X tambah 3 ini masing-masing kita cari faktornya lagi. 7X sama dengan 0, maka X-nya 0 bagi 7. Kita peroleh X-nya 0 ya. Sedangkan X tambah 3 sama dengan X sama dengan 0 kurang 3, sehingga X sama dengan negatif 3. Nah, kita temukan akar penyelesaian itu adalah 0 dan negatif 3 ini ya. X satunya 0, X keduanya negatif 3, atau sebaliknya, sama saja. Nah, itulah akar penyelesaian dari 7X kuadrat dikurang 21X sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 0. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, 4X kuadrat kurang 4/9 sama dengan 0. Nah, di sini yang ada nilainya ada A-nya 4, B-nya tidak ada atau 0, C-nya negatif 49. Nah, jika seperti ini bentuknya yang ada A dan C, maka cara menyelesaikannya 4X kuadrat ini kita akarkan dulu. Kita peroleh hasilnya 2X. Sedangkan 49 juga kita akarkan, hasilnya positif dan negatif 7. Ini positif atau negatif 7 ya, bukan 7 saja. 49 itu jika kita akarkan hasilnya negatif atau positif 7.
Maka faktor perkalian dari 4x kurang 49 ini adalah 2x tambah 7 dikali 2x kurang 7. Ya, 2x tambah 7 dikali 2x kurang 7, karena tadi akar 49 itu positif atau negatif 7. Kemudian masing-masing ini kita cari hasil x-nya. 2x ditambah 7 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 7, x sama dengan negatif 7 per 2. Sedangkan yang ini 2x kurang 7 kita cari x-nya. Berarti x-nya sama dengan 2x sama dengan positif 7, x sama dengan 7 per 2. Maka kita peroleh penyelesaian dari persamaan kode ini adalah negatif 7 per 2 dan 7 positif 7 per 2. Nah ini dia, kita buat dalam kurung karawal. Kemudian kita akan melihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, x kuadrat kurang 5x kurang 24 sama dengan 0. Nah, di persamaan ini lengkap, ada A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya negatif 24. Langkah pertama, kita akan mencari dua bilangan jika dikali hasilnya negatif 24 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kita akan mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya C, ini C-nya tadi ya, negatif 24. Kemudian dijumlahkan dia harus negatif 5. Nah, misalkan bilangan 1 itu P, bilangan kedua Q, perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, misalkan P-nya negatif 1, Q-nya negatif 24. Ketika kita kalikan hasilnya benar negatif 24, tapi apakah ketika kita jumlahkan apakah benar hasilnya negatif 5? Nah, begitu. Jadi kita cari percobaan dari setiap angka yang dikalikan hasilnya negatif 24, ketika dijumlahkan hasilnya harus negatif 5. Nah, diperolehlah ternyata yang ada itu adalah 3 dengan negatif 8. Positif 3 dengan negatif 8, yang merah ini ya. Negatif 3 dikali positif 3 dikali negatif 8 hasilnya negatif 24. Ketika kita jumlahkan 3 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 5, maka cocok dengan yang syarat ini tadi. Ketika dikalikan hasilnya negatif 24 atau C, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 5 atau B. Nah, dari tabel tadi kita peroleh positif 3 dengan negatif 8 tadi ya. Maka kita buat di sini faktornya adalah x tambah 2 dikali x kurang 8, x tambah 3 dikali x kurang 8. Karena tadi negatif 8 ya, dan positif 3. Setelah itu selanjutnya x tambah 3 ini kita cari x-nya, berarti x-nya sama dengan negatif 3, sedangkan x kurang 8 maka x-nya adalah 8. Sehingga diperoleh hasilnya akar penyelesaiannya x1 dan x2 nya negatif 3 dan 8. Kemudian contoh yang keempat, jadi berbeda-beda model ya. Yang keempat ini nanti contohnya A nya itu lebih dari 1. Kalau yang nomor 3 tadi A nya 1 ya, ini A nya lebih dari 1. Bagaimana pula caranya? Caranya sama, kita juga akan melihat A nya dulu, A nya 2, B nya 3, C nya negatif 5. Namun kita akan mencari dua angka yang jika dikalikan kedua angka tersebut hasilnya adalah A kali C. 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Nah, dua angka itu jika kita kalikan hasilnya harus negatif 10. Jika kita jumlahkan hasilnya harus 3, harus B. Nah, kita cari lagi perkalian yang hasilnya negatif 10. Diperoleh di sini angka-angkanya yang perkalian hasilnya negatif 10. Nah, ketika jumlahkan harus 3. Ternyata kita peroleh negatif 2 dengan positif 5. Di mana negatif 2 dikali 5 kan hasilnya negatif 10. Ketika kita jumlahkan negatif 2 dan positif 5 ini jumlahnya 3. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Jadi kita peroleh angkanya ya negatif 2 dan positif 5. Maka faktor dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0 itu adalah ini ya, 2 dengan
negatif 2 dengan 5 tadi ya. Nah, 3 ini kan adalah penjumlahan dari negatif 2 ditambah 5 tadi. Nah, karena dia 3x berarti negatif 2x ditambah 5x sama dengan 3x. Jadi ini kita turunkan tetap 2x kuadrat. 3x ini kita ganti dengan angka negatif 2 dan 5 tadi. Negatif 2x ditambah 5x. Ini tetap ya, kurang 5 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya 2x kuadrat kurang 2x. Ini kan bisa sama-sama kita bagi dengan 2x. 2x kuadrat dibagi 2x hasilnya x. Sedangkan negatif 2x dibagi 2x hasilnya negatif 1. Maka di sini 2x kuadrat kurang 2x sama dengan 2x dikali x kurang 1. Nah, kemudian 5x kurang 5 ini sama-sama bisa dibagi 5. 5x dibagi 5 dapat x, dalam kurung x-nya ya. Kemudian negatif 5 bagi 5 kurang 1. Nah, ini kan sama-sama dibagi 5 yang ini. Sehingga ini hasilnya 5. Kalau kita kalikan ke dalam lagi kan kembali hasilnya ini. 5 kali x, 5x, 5 kali negatif 1, negatif 5. Nah, setelah kita faktorkan seperti ini, kita peroleh perkalian faktor yang sama, yaitu x kurang 1. Maka 2x ini kita tambah dengan 5, ini dia. Kemudian x kurang 1, nah, karena sama-sama pengalinya x kurang 1 ya. Jadi kita susun seperti ini jadinya. Lalu 2x tambah 5 ini sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 5. X-nya negatif 5 dibagi 2. Selanjutnya, x kurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan positif 1 ya. 1. Jadi hasil akar penyelesaiannya adalah negatif 5/2 dengan positif 1. Ini dia. Dalam kurung kerawal. Nah, itulah dua akar penyelesaiannya x1 dan x2. Baik. Jika Ananda sudah memahami, mungkin Ananda boleh mencoba berlatih sesuai dengan contoh yang diberikan tadi dengan angka yang berbeda. Nah, silakan kerjakan latihan ini di bukumu. Lalu jawabannya kamu kirim di Google Classroom kelas. Terima kasih yang telah menyimak dan memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan dan rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.